Semua. Wah, semua. Ada himpunan apa aja kemarin? Dan kosong. Gimana, Nak? Himpunan semesta dan yang kosong. Himpunan, ada simbol-simbol himpunan. Apa yang dimaksud dengan himpunan? Cara membaca himpunan, ya kan? Menentukan banyaknya anggota himpunan apa aja. Nah, yang sekarang kita menentukan simbol-simbolnya kan sudah kemarin ya. Sekarang kita belajar himpunan semesta. Coba, apa sih himpunan semesta itu? Ada banyak sekali ya macamnya. Himpunan semesta itu adalah himpunan seluruhnya. Anggapnya gini. Jadi himpunan semesta itu adalah himpunan seluruhnya. Contoh ya. Kemudian kalau himpunan seluruhnya dari anggota himpunan. Ya apa sih Lause? Contoh seperti ini. Biasanya digambarkan menggunakan diagram Venn. Jadi biasanya digambarkan, ada penggambarnya juga, iya, digambarkan menggunakan diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn itu adalah diagram yang dapat menggambarkan banyaknya himpunan. Langsung Septi gambarkannya seperti ini. Coba, kalian bisa menggambar? Hanya kotak gini aja. Tet. Nah, kemudian di pojok kiri, nah itu biasanya ada simbolnya S. Ini, S besar, S kecil sama aja. Nah, ini maksudnya apa, Lause? Ini menentukan dia adalah semesta. Nah, coba Lause Sati jelaskan dulu. Jadi yang ada di dalam kotak ini merupakan anggota dari himpunan semesta. Jadi kan ada simbolnya S ya. Nah, berarti pokoknya semua yang ada di dalam kotak itu anggotanya dari S. Nah, sekarang Lause Septi tulis lagi. Contoh, Lause Septi gambarkan. Ada kotak ini. Nah, ini dia diagram Venn-nya. Oh, Lause kok ada bulatan. Jadi ingat telur ceplok ini. Nah, di sini ada buletan, ini maksudnya apa, Lause? Ini juga menggambarkan suatu himpunan. Coba Lause Septi ulang lagi. Nah, misalkan di sini Lause Septi kasih huruf A. Berarti yang ada di dalam lingkaran ini merupakan anggota himpunan A. Contoh, Lause Septi kasih tulisan 1. Misalkan ya. Kemudian 2. Menyebar enggak apa-apa, enggak apa-apa. 3. Kemudian 4, misalkan. Kemudian Lause Septi kasih 5. Nah, ini Seberapa besar lah, terserah kan. terserah. Yang penting itu muat himpunannya. Itu. Kemudian yang di sini Lause Septi gambarkan lagi, misalkan. Jadi di dalamnya semesta itu ada berbagai macam himpunan, boleh. Boleh. Tergantung soalnya mintanya apa. Misalkan di sini Lause Septi tuliskan B. Ini ya. Di sini misalkan Lause Septi tulis angka 1, angka 2, kemudian 3, kemudian 5, 7, dan 11 misalkan. Nah, ini anggota B ini juga termasuk semesta. Jadi kalau misalkan kita tuliskan anggota himpunan semesta, berarti semestanya sama dengan, nah anggotanya berapa aja? Hanya yang kalau sudah ada yang sama ditulisnya 1. Ya, jadi anggotanya himpunan semesta angka berapa aja? 1. Misalkan 2 itu kan ada di A, ada di B. Jadi tulisnya hanya 1 kali. 2. Kemudian 3 juga ada di A, ada di B. Berarti dia hanya ada angka 3. Kemudian 4 cuma 1 kali. 5-nya ada 2 ditulis 1 kali. 6 tidak ada, kemudian adanya 7 dan 11. Berarti anggota himpunan semesta itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 11. Kalau anggota himpunan A, ayo coba. Septi minta tolong siapa ya? Evel. Evel. Anggota himpunan A apa aja, Evel? Bingung.
Anggota himpunan A apa aja? Anggota himpunan A berarti yang ada di dalam lingkarannya A. 1, 2, 3, 4, 5. Betul, 1, 2. Gak bingung kan? Cuma gini aja kok. Lebih mudah ini daripada pelajaran SD. Lulus beneran ini mudah? Iya, karena belum ketemu yang sulit ya. Nanti ada sih yang sulit, tapi nanti. Coba sekarang langsung mau tanya Marvel. Marvel anggota himpunan B yang mana? 2, 3, 5, 7, 11. Betul. 2, 3, 5, 7, 11. Ini adalah sudah selesai sudah berarti. Jadi kalau kita mau diagram Venn itu yang mana loh? Yang ada di dalam kotak. Nah, yang ada lingkarannya. Nah, ini semua adalah diagram Venn. Jadi kalau mau tanya berapa semestanya, himpunan seluruhnya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11. Kalau anggota himpunan A hanya 1, 2, 3, 4, 5. Anggota himpunan B itu hanya angka 2, 3, 5, 7, 11. Dari sini sudah paham? Paham. Paham, sangat paham loh. So, very easy. Sekarang Loh Septi lanjutkan ke diagram Venn yang kedua. Terus kok banyak diagram Venn-nya? Iya, gambarnya gini aja. Mudah kok. Sekarang kalau lingkarannya Loh Septi double. Loh Septi buat berpotongan. Coba ya. Bisa? Ting. Gini. Coba. Coba, kamu lihat di sini. Di himpunan A dan himpunan B. Ada angka yang sama? Ada angka yang sama enggak? Ada. Ada angka berapa? 2, 3, 5. Betul. 2, 3, dan 5. Nah, itu bisa dijadikan dalam satu irisan namanya, Nak. 2, 3, 5. Nah, ini 2, 3, dan 5 bisa ditaruh di tengah karena dia sama. Gitu. Paham maksudnya, Lose? Nah, kemudian sisanya itu yang taruh di sini. Sisanya himpunan A berarti kan 2, 3, 5 sudah ditaruh di dalam irisan. Berarti sisanya tinggal angka berapa? 1, 4. 1 dan 4. Betul sekali. Ditulisnya terserah loh, terserah. Nah, kemudian langsung saya ditulis di sini yang A ya. Nah, sekarang untuk yang anggota himpunan B, berarti sisanya tinggal angka berapa? 7 dan 11. 7 dan 11. Ini kayaknya mulai pinter ini sudah. Mulai pinter. Los ini ya, ngomong ya, guys, masa aku mulai pinter. Jadi kemarin-kemarin itu ini sudah mulai pinter ini. Nah, dari sini sudah ngerti? Jadi, kalau ada angka yang sama, anggota himpunan yang sama itu boleh dijadikan satu. Nah, ini 2, 3, 5 ini namanya adalah himpunan irisan. Paham maksudnya, Lause? Karena dia sama. Jadi kalau dia sama, itu namanya adalah irisan. Ya, coba Lause digambarkan. Jadi kalau misalkan digambarkan itu simbolnya seperti ini. A, nah, irisan dari B. Ayo, simbolnya irisan kayak apa ya? Masih ingat? Himpunan irisan. Berarti kalau mau ditanya A irisan sret. Kok jadi kayak nggak jelas. Kayak N ya. Nah, sebentar, kayak N. Tit, anggap ini loh tulisannya bagus, pokoknya senusantara ya. Awas kalau bilang jelek pokoknya. Mengancam. Jadi A irisan B, berarti anggotanya A irisan B apa aja? 2, 3, 5. Pinter Wilson. 2, 3, 5. Sudah loh, selesai. Karena untuk semestanya sama kan? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11. Gitu. Anggota himpunan A juga. Anggota himpunan A sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian anggota himpunan B juga sama. 2, 3, 5, 7, 11. Nah, kalau irisannya, irisan A dan B itu hanya 2, 3, dan 5. Kenapa? Karena hanya yang sama itu adalah angka 2, 3, dan 5. Dari sini ngerti?
Berarti yang A tuh 1, 4, 2, 3, 5. Betul. Yang B 7, 11, 1, kok 1 Nek? 11. 2, 3, 5. Betul. Bisa? Paham? Bisa. Paham. Nah, B itu biar 2, lebih menantang, langsung saya kasih soal yang agak sulit mau. enggak. Enggak. Lu nanti Oh, ngerjakan kan tidak, langsung mau. Septi, kan gampang. Ini A dan B 2, 3, 5 itu soalnya di dalam lingkaran A dan B. Iya, bukan A dan B nih, A irisan B bacanya. A irisan B ya. Ini jadi dibacanya bukan A dan B. Ini dibaca A irisan B. Maksudnya itu yang sama antara A dan B itu yang sama mana aja. Ini bacanya dibaca A irisan B. Nah, udah mengiris sudah. Dari sini paham? Paham lah. Paham ya? Sudah agak paham ini. Langsung Septi kasih soal selanjutnya ya. Yang sekarang adalah soal cerita. Jadi konsepnya itu kayak gini. Tapi dalam penerapannya tidak kayak gini. Harus mengerti dulu ini. Jadi soalnya langsung Septi yang kasih warna biru. Coba di sini ya. Soalnya itu soal cerita. Jadi soal yang agak menantang itu yang seperti ini. Biasanya nanti proses Sakti dulu belajarnya waktu itu kelas 1. Agak-agak mudeng sih karena proses Sakti kan nggak pinter. Kalau kalian pasti bisa ini. Dalam satu kelas terdapat 20 siswa. Siswa. Titik ya. 15 siswa menyukai sepak apa ya enaknya? Menyukai bola voli, menyukai olahraga, renang, gitu ya. Kemudian 10 siswa menyukai Soalnya ditulis. ya, soalnya tulis lah. Soalnya tambah 10 kan 25. Ya. Ya, enggak apa-apa. Coba dilihat dulu soalnya. Menyukai apa ya enaknya? Menyukai basket, gitu ya. Dan 5 siswa menyukai 7 siswa menyukai keduanya. Gambarkan menggunakan diagram Venn. Loh, rasa tadi sudah bagus itu tadi yang bertanya loh, itu siswanya cuma 20. 15 siswa suka olahraga renang, 10 siswa suka basket, 7 siswa suka keduanya. Kan itu lebih dari 20. Nah, ini dia. Itu kalian sudah berpikir. Berarti itu sudah bagus menurutnya Lause. Kok bisa sih? Kenapa harus seperti ini? Nah, kenapa harus Ya, kenapa kok harus menggunakan diagram Venn? Nah, karena hanya menggunakan diagram Venn dia bisa dikerjakan. Kenapa? Nah, seperti ini. Kayak A dan B. Nah, ini dia. Ada yang suka keduanya kan? Ada yang sama dua-duanya. Berarti ditaruh di tengah. Paham maksudnya, Lause? Coba. Ada yang suka keduanya. Berarti kalau suka keduanya itu ditaruh di tengah. Ini mana yang boleh dihapus? Yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Kiri. Yang sebelah kiri ya, langsung saya dihapus ya. Jadi kita gambarkan dulu diagram Venn-nya. Boleh dikasih diketahui, boleh juga. Langsung saya terus di sini ya, diketahui. Nah, kita ketahui berarti dalam satu kelas terdapat 20 siswa. Coba 20 siswa ini apa ya? Semesta, anggota himpunan A, anggota himpunan B atau irisan? Yang mana dari 4 ini? Dipilih. 20 siswa itu siapa?
semesta, anggota himpunan A, anggota himpunan B, atau irisan? Karena seluruhnya satu kelas. Berarti apa berarti? Irisan bukan? Semesta. Semesta. Iya, kalau dia Semuanya. seluruhnya dalam satu kelas itu berarti dia semestanya. Jadi semestanya itu 20. Jadi dalam satu kotak itu harus jumlahnya 20. Ngerti maksudnya Lose? Jadi dalam satu kotak itu harusnya jumlahnya harus 20. Kemudian sekarang. Nah, bentar ya. Kalau enggak 20 berarti soalnya yang salah. Atau yang bikin soal itu yang enggak ngerti. Tunggu, Lose Septi hitung dulu. Kayaknya yang nggak bisa adalah yang bikin soal. Lose Septi tulis dulu aja semestanya. Oh ya. Lose Septi tambahi dah. Semestanya 20. Lose Septi kasih keterangan lagi. Nah ini, seret. Nah, di bawahnya Lose Septi kasih keterangan lagi biar tambah seru. Dan terdapat 9 siswa tidak menyukai keduanya. Gambarkan menggunakan diagram Venn. Ini ya. Nah, kalau sudah tahu semestanya 20, sekarang 15 siswa menyukai olahraga renang. Lose Septi umpamakan untuk olahraga renang. Nah, olahraga renang itu bisa kalian kasih simbol terserah. Misalkan himpunan R, gitu ya. Misalkan kalau yang renang itu berarti sama dengan R. Berapa yang renang? 15 ya. Kemudian yang basket berapa basket? 10. Ya, yang basket sama dengan 10. Kemudian yang menyukai keduanya. Menyukai keduanya berarti kan gimana simbolnya? R? Yang kedua harus yang kesukaan. Ringan. Irisan. Ya, betul. Irisan. R, irisan B sama dengan berapa? 7. 7. Betul. Kemudian yang tidak suka keduanya. Tidak suka 9. keduanya sama dengan 9. Nah, sudah. Kalau seperti ini, baru kita gambarkan diagram Venn-nya. Sentasa apa, Sen? Mau tanya apa saya? Nggak ngerti. Bukan ada aku nanyanya yang 9 tuh ditaruh di mana? Nah, yang 9 ditaruh di mana ya, Lus? Coba. Kita gambar dulu semestanya. Semestanya harus berapa? 20. Ya. Berarti kita ini ada irisan, berarti langsung kita gambarkan irisannya. Seret. Nah, kemudian kita gambar lagi. Seret. Kemudian Lose lingkarannya nggak sama, nggak apa-apa. Kita kasih tulisan R dan kita kasih tulisan B. Nah, sekarang yang ditaruh dulu yang mana enaknya? Yang renang, basket, atau irisan dulu? Irisan dulu, betul. Irisannya ditaruh dulu. Saya kasih warna merah ya. Irisannya 7. Nah, oke. Sekarang berarti R itu jumlahnya harus 15. R itu jumlahnya harus 15. Berarti sisanya ini berapa? Kan sudah ada 7. Berarti harus 15. Ditambah yang angka berapa berarti ya? 8. Ngerti caranya? Berarti caranya 15 dikurangi 7. Gitu kan ya? Berarti yang ditulis di sini adalah angka 8. Paham? Paham. Yang B berarti berapa? Biasa itu dikurangin ke 3, betul. Didapat dari 10 dikurangi 10 dikurangi 7. Jadi sama dengan 3. Kenapa, Nak? Ada yang mau tanya? Tidak suka keduanya diapain? Nah,
Kalau yang tidak suka keduanya diapain berarti? Berarti ada di dalam lingkaran apa enggak? Ada di dalam lingkaran apa enggak berarti? Kan enggak suka keduanya. Ada di dalam lingkaran? Enggak. Enggak. Ya, betul. Tidak di dalam lingkaran. Jadinya sebentar saya tuliskan dulu 15 kurangi 7 sama dengan 8. Jadi R anggotanya 8 dan 7 dijumlah tapi ya. Nah, berarti yang tidak suka keduanya taruh di luar. 9. Sudah selesai. Coba dipahami lagi. Berarti anggotanya apa namanya? Yang R tulisannya sisanya itu ini 8. Yang B sisanya hanya 3. Kita jumlah berarti. Harus jumlahnya semuanya 20. Kita jumlah berarti 8 tambah 7 tambah 3 tambah 9 harus 20. Betul apa enggak? 8 tambah 7 tambah 3. Oh, keliru ya. Berarti 2 ya. Tunggu. Berarti ini lose safety hapus. Soalnya ini jadi 2. Ting. Ini tadi bikin soalnya dada. 2, ting, 2. Berarti yang tidak suka keduanya itu ditaruh di luar intinya. Dari sini ngerti? Pokoknya jumlahnya semuanya harus berapa? Harus 20. Jadinya yang dijumlah yang mana? Lalu 8 tambah 7 tambah 3 tambah 2 itu jumlahnya harus 20. Harus 20. Karena semestanya adalah 20. Bentarlah saya carikan soal yang tidak ada kesalahan. Mungkin ada yang mau tanya? Lalu ini dikumpulkan apa gimana? Tidak usah, tidak usah. Tidak usah dikumpulkan ya. Terus ini di-upload. Di-upload ya, ya. Nantilah saya di-upload. Bisa? Kayaknya kan mudah kan kayaknya ya? Mudah kok. Kalau ngerti bisa. Kalau ngerti pasti mudah. Yang lebih sulit lagi. Ada. Tanya. Jangan now. Ada yang lebih sulit lagi? Ada. Loh, lebih baik yang itu dibahas sekarang. Jadi nanti kalau waktu SMP, oh pernah diajarin yang aku gampang ini. Gini. Aku mau tanya satu. Ya, biasa kalau gampang. Kenapa sayang Evan? Kenapa nak? 7-nya itu diambil itu karena apa? Evan jadi 7-nya ini diambil, itu bukan diambil ya. 7 itu adalah irisan. Irisan itu yang suka keduanya. Yang sama. Berarti ya Evan. Jadi dia itu sama, makanya ditaruh di tengah. Gitu. Kayak yang tadi. Kayak yang ini. Irisan kan yang sama kan. Jadinya karena dia sama, ditaruh di tengah. Kemudian kalau kita mencari, jadi bukan karena diambil dia ditaruh di tengah itu karena sama. Kenapa kemudian kalau yang renang itu dikurangi 7? Karena dia kan sudah ada 7 di sini. 7 kan juga ikut anggotanya renang. Berarti yang di kosong yang sebelahnya itu kita hanya ngisikan angka 8. Supaya apa? Supaya yang renang itu tetap 15 siswa. Gitu. Supaya yang renang itu tetap 12 siswa. Kalau yang B, yang suka basket itu kan 10 siswa. Nah, supaya yang suka basket tetap 10 siswa, berarti kita jumlahkan dengan 3. Kenapa? Karena kan anggotanya 10. Sudah ada 7 di sini. Berarti 10 dikurangi 7, sisanya 3. Ada yang lebih sulit. Kenapa, Nak?
Evan, Ini nggak usah dikumpulkan. Tidak usah. Tidak perlu dikumpulkan. terus Yang kalau nyatet ya nanti punya kenang-kenangan, yang enggak nyatet ya udah. Gitu kan? Yang nyatet nanti pasti punya kenang-kenangan. Tanyanya sudah penuh kayaknya. Ya, coba. Bukan, ini gambarnya memang berisi gambar. Iya. Inilah sesat dihapus ya yang irisan ini. Coba ini sudah jam 8. Nah, coba Lasa Septi ingin kamu ngerjakan 1 nomor aja deh. Kemudian kirim ke Lasa Septi, kalau sudah selesai boleh leave deh. Evan mau tanya, itu Iya. Sekolah yang bisa langsung pulang. Yang bisa langsung pulang. Yang bisa langsung pulang pokoknya. Kalau pelajaran terakhir langsung cepet-cepetan. Ngebut. cepet-cepetan. Ya, coba ya. Ini ya. Soal lagi. Masa saya kasih warna hijau ya. Ditulis ya. Yes. Gambar, Yang ini dikirimkan lewat WA ya. Oh, dikirimkan ke GC aja dah. Dikirimkan WA aja lebih cepat. WA. WA aja. WA hari ini ya. Yang pokoknya yang sudah kirim langsung leave gitu ya. Soalnya hilang. Soalnya apa loh? Ini dia. Pokoknya meskipun salah nggak apa loh. Nggak apa-apa. Tapi masa kamu mau nyalahkan? Jangan disalahkan, dibetulkan. Banyaknya nantilah Sabti kirim yang jawaban yang betul, dibetulkan ya. Banyaknya siswa yang disurvei oleh Pak Danu. Tuh mana kok nggak ada tulisannya? Fan-nya agak jelek nggak apa-apa ya. Ya memang tulisanmu nggak pernah bagus gitu. Apalagi sekarang ya adalah gitu. gitu lah ya, makanya dibaguskan lah. Ayo jangan tiru-tiru Kristi itu tulisannya itu jadi dokter itu Kristi sudah. Tulisannya Kristi itu aduh Masya Allah, harus kursus nulis kalau Kristi itu ya. Tapi Kristi mau jadi dokter, Kris, cita-citanya apa, Kris? Udah dijawab sama Kristi. Berarti Kristi apakah enggak punya cita-cita? Enggak dijawab lagi. Yang beriman. Oh, orang yang beriman, oke. Soalnya juga ditulis ini. Yes. Jadi soalnya itu adalah yang menggambarkan dengan diagram Venn. Coba diagram Venn-nya gimana ya? Kirimkan ke Lasa Septi. Alangkah baiknya ditulis diketahui. Ya, karena kalau sudah ditulis diketahui itu
Kalian bisa langsung memetakan pemikiran. Oh ini semestanya berarti berapa? Oh yang suka IPA berapa? Yang suka IPS berapa? Lause kalau enggak perlu simbol. Gimana? Iya nak? Apa? Lanjut dulu, lanjut dulu. Ya, misalkan Lause ini ada IPA dan IPS. Kalau nggak perlu tak kasih simbol, gimana? Boleh, langsung aja tulis IPA. Tulis aja IPS, boleh. Yang penting itu diagram Venn-nya itu bisa mengidentifikasi atau bisa membuat kamu ngerti gitu. Atau kamu mau kasih simbol, IPA tak kasih simbol A, IPS aku tak kasih simbol B, itu boleh. Jadi diagram Venn itu suka-sukanya yang bikin. Kemudian yang menjadi irisan berapa siswa? Yang tidak suka keduanya ada berapa siswa? Gitu. Jenjeng mau tanya apa, Nak? 20 itu buat apa sih? 20, mana 20? 20. Ini di kotak yang ini ya sih. Oh, semesta ini dah. 20 Oh, buat apa? S sama dengan 20. Nah, S sama dengan 20 itu menunjukkan bahwa di dalam kotak itu hasilnya harus 20. Kenapa kok bisa 20? Karena harus 8 ditambah 7. Ini ya, Jenjing. 8 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 2, hasilnya harus 20. Kalau tidak 20 itu salah berarti. Kenapa kok harus 20? Karena jumlah seluruhnya dalam satu kotak itu harus 20. Sebab 20 itu menunjukkan semestanya atau seluruhnya. Lose yang di diagram Venn-nya itu yang 25 siswa menguasai keduanya tuh juga. Iya. Berarti 25 siswa menguasai keduanya itu yang mana berarti? Irisan atau tidak suka keduanya? Irisan. Irisan, betul sekali. Bingung loh. Ayo, coba semangat, semangat. Yang diketahui ditulis dulu. Yang diketahui sudah aku tulis. Terus? Ya, terus gambarkan pelan-pelan diagram Venn-nya. Irisan ditaruh di tengah dulu. Irisan langsung taruh di tengah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebentar langsung saya tanya. Lihat dulu punyanya Sentosa. Yang tidak bisa dua-duanya tuh enggak lah, nggak ditulis. Iya, ditulis. Tidak suka keduanya kalau di luar. Oke. Oke. Yang benar langsung saya kasih stiker tersenyum ya. Sebentar, langsung saya buatkan dulu jawaban yang benar. Kok kayak anak TK loh. Iya apa? Mau dikasih stiker apa? Bagus untuk yang bisa langsung Stiker bintang ya. Bisa. Kayak diketahui yang sebelahnya tuh yang kiri diketahui S-nya 20. Punya lo berapa berarti S-nya? Bukan. S itu survei. Tuh, S itu semesta. Terus hasil dari survei itu apa? Iya. Kan hasil dari survei 100 siswa. 100 siswa itu kan berarti semestanya, seluruhnya. tulis soal. Wah, banyak yang sudah pinter ini. Silakan yang sudah langsung dikasih Oh, ini gambarnya
Atau kalau mau harus penuh. kayak koin apa gimana loh? Kenapa, Nak? Yang itu yang bunder itu yang 15 kurangi 7 sama dengan 8 tuh itu harus kayak gitu atau kayak koin gitu loh. Terserah kamu, pokoknya lingkaran. Pokok lingkaran. Ayo dikasih kotaknya. Chelsea diberi kotak dulu karena semesta itu harus ada kotaknya ini. Diagram Venn itu ya harus ada kotaknya. Ini kayaknya sudah banyak yang pinter ini. Oh, good. Tapi yang lift kok kayaknya dikit ya. Ya apa? Yang lift katanya wes pintar-pintar. Coba ini yang kirim baru 5 orang. Sebentar, ini sudah beberapa orang sudah good ini. Silahkan boleh live yang sudah selesai. Wah, bisa ini langsung naik SMP ini. Yang sudah selesai dikasih bintang, langsung live. Oke. Sudah sebentar Reza. Ayo semangat. Ini temannya sudah banyak yang bisa ini. Nggak tanya, diam-diam tiba-tiba bisa. Oke, good. Sudah mantap ini ya. Besok tinggal belajar gabungan. Atau lo Sakti langsung naikkan ke belajar aljabar. Buset, caranya dapetin SAB-nya ini gimana loh sih? Yang kok bingung aku. SAB mana SAB mana SAB? Ini loh, yang bawah ini loh, yang bawah. Yang bawah. SAB. 1 2 3 4 5. Oh, ini bukan ini jawabannya, bukan jawaban yang ini jawaban yang tadi nih. Ini enggak ini nih, ini enggak masuk ini. Ya, Jencing. Ini bukan jawaban ini. Ini yang tadi nih. Ini yang awal-awal ini. Yang sudah benar. Mana diagram Venn-mu? Oke. Pinter gitu loh, Evel. Betul itu sudah. Good. Hore. Ye, silahkan Liv. Makasih Lau. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bikin diagramnya. Silakan boleh live yang sudah selesai. Sudah kurang 4 menit lagi, Rasa Sakti masih tunggu. Asa, Iya, Nak. kenapa hari ini Mat kalau di jadwal itu seharusnya IPA? Ada yang bisa jawab? Buku yang salah. Ada yang bisa jawab? Pertanyaannya Hugo. Tadilah Septi sudah bilang di awal. Ada yang bisa jawab? Kenapa hari ini Mat kok bukan IPA?
Nggak ada. Sebab begini Hugo, sebab hari Selasa itu kita sudah belajar IPA. Jadinya supaya kita tidak belajar IPA lagi, makanya sekarang kita belajar mat. Begitu Hugo? Paham? Ya, biar selang-seling. Loh, katanya sesuai jadwal kemarin. Ya, terus kan nggak ada libur, ternyata nanti kamu nggak dapat belajar mat lagi, masa belajar IPA terus kan jenuh. Jadinya sekarang belajar mat biar tidak jenuh, begitu guys. Wah, ini nggak ada yang salah ini kayaknya, betul semua ini. Dari tadi langsung saya lihat, oh Wilson yang masih salah. Wilson jawaban benarnya seperti ini. Coba. Wilson boleh. Silahkan Wilson. Mungkin mengurangkannya kamu itu apa namanya kurang teliti. Hanya Wilson aja kok yang salah, yang lainnya beberapa sudah banyak yang betul. Oke, good. Wah, sudah banyak yang betul. Terima kasih loh Ustazah. Sama-sama. Oke, Nak. Sampai ketemu lagi besok ya. Besok kita belajar IPA aja. Jadi belajar apa besok? Mikrometer, scrap sudah. Kemudian jangka sorong sudah. Nantilah Seti. Kemungkinan besar kita belajar yang biologi sebentar ya. Belajar yang biologi dulu atau perhitungannya. Perhitungannya belajar apa namanya? Suhu, bisa suhu atau belajar biologi yang mengenai nama-nama makhluk hidup yang ilmiah ya, pembagian invertebrata dan vertebrata. Langsung saya kasih video aja biar kalian lebih mengerti ya. Oke Nak, selamat istirahat, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi besok belajar IPA mengenai biologi. Oke, dadah. 再见。